Manusia dibuat dijadikan oleh Allah untuk menjalankan rencana Allah. Jasa saya hanya digunakan oleh kemampuannya Allah untuk menjalankan rencana Allah. Posisi saya saat ini menjadi Angga yang seperti sekarang hanya sebuah peran yang sedang Allah berikan. Maka ada satu harapan dari saya, terima kasih ya Allah atas peran yang telah Engkau berikan. Jika diizinkan, beri saya peran lebih dari ini agar dapat memperluas dalam berbagi manfaat. Kalau saya menguntungkan makhluknya Allah, sama dengan menguntungkan Allah. Kalau saya menguntungkan orang lain, pada akhirnya keuntungan akan hadir kepada saya. Saya percaya dengan itu. Pemerintah harus dengar nih. Ini ada pengusaha yang memang udah hitung-hitung 10 hektar bisa menghasilkan 25,8 miliar buat negara. Wah, kita akan cek, kita akan tanya ya, kulik nih pengusaha yang luar biasa, top banget, kotop gitu ya. Dan ini dulunya jadi OB dan sekarang direktur utama dan saham terbesar. Ya, mari kita sambut Pak Angga. Wah, gimana Pak Angga kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Angga, ini kok bisa ya? Saya melihat itu kemarin sampai Pak Presiden datang. Saya hormat dengan Anda gitu ya. Saya jenderal, saya hormat sama kau. Ini warga negara yang kita banggakan. Saya bangga dan terharu hari ini. Dua pengusaha yang hebat, ya, asalnya dari office boy. Beliau sekarang bisa menghasilkan keuntungan berapa? 120 miliar. Saya jenderal, saya hormat dengan kamu gitu ya. Nah, itu kok bisa seperti itu? Dulu nih pasti anak orang kaya. Ini gimana nih pasti anak orang kaya? Itu seperti apa? Dan katanya nih OB, apakah bener OB gitu ya? Nah, itu seperti apa Pak Angga? Silakan. Angga itu siapa sih Pak gitu? Ya, terima kasih Mas Dimas. Ya. Alhamdulillah ya, saya terlahir bukan dari rahim orang berada. Saya dari orang keluarga sederhana yang posisinya malah rumah tangga orang tua saya harus pisah, sehingga saya banyak tinggal dari belayan kasih sayang orang lain. Numpang di rumah Artinya teman. istri orang lain gitu? Belayan ke istri orang lain? Artinya istri orang lain apa gimana? Artinya belayan dari orang-orang baik yang mau menerima saya saat itu. Oh, oke. Dari kapan itu? Dari kecil kah? Dari benar-benar orok kah? Dari SD, SMP? Sejak SD. Oh, dari SD. Ya, Oke. SD. Dulu SD itu seperti apa? Jadi seperti itu, apakah memang sudah jualan kah? Atau memang ya seperti umumnya aja, sekolah biasa, kemudian seperti apa? SD itu masih pindah-pindah, ikut dengan orang tua, kadang ikut dengan ayah, kadang ikut dengan ibu, pindah sekolah karena ayah dan ibu itu tempat tinggalnya sudah pisah. Jadi masing-masing mempunyai kehidupan sendiri. Jadi di saat ikut dengan ayah, saya sekolah di tempatnya ayah saya. Saat ikut dengan ibu, sekolah di tempatnya ibu saya. Tapi setelah SMA, ya saya benar-benar SMP benar-benar tidak tinggal dengan ayah ataupun ibu. Itu kebanyakan tinggal di rumah teman. Oh, di rumah teman. Ya. Jadi ilmu kehidupan dari teman gitu ya. Ya, Temennya dari teman perjalanan ketemu hidup. teman atau teman apa? Teman cewek cowok tuh. Kan Cowok. harus jelas gitu ya. Harus jelas teman cewek atau cowok nih. Oh, cowok gitu ya. Cowok. Oke, terus kemudian SMP, kemudian SMA. Nah, mulai bekerja itu seperti apa? Karir awal itu seperti apa? Saya dulu tuh awal mula kerja di PT, di pabrik, di Yamaha Music Manufacturing Asia. Sebagai karyawan kontrak waktu itu. Cuma hanya 1 tahun, karena saya setelah kerja di situ ada teman saya yang ngajak untuk usaha, akhirnya saya resign dari Yamaha Music Manufacturing Asia itu dan sama-sama merintis usaha teman saya. Merintisnya apa? Itu distro, ada event organizer, ada studio recording, ada label artist management. Itu tahun 2008. Tahun 2008. Oke. Itu SMA atau SMP Mas Angga? Itu sudah lulus SMA. Lulus SMA. Nah, turning point-nya
kok bisa menjadi seorang developer sekarang ini tuh seperti apa? Ceritanya gimana nih? Awal bener-bener langsung peng gitu loh. Dan apakah kerja dulu kah atau seperti apa? Ya. Kok bisa? Sebetulnya semua kalau saya kaitkan saat ini adalah bentuk kasih sayang dari Tuhan. Jadi permasalahan saya di masa lalu itu membawa saya menjadi seperti ini. Di situ saya harus berterima kasih sama semua masalah saya di masa lalu. Karena berkat masalah itu saya akhirnya dikirim ke Pesona Kahuripan di tahun 2017. Lalu saya diterima dengan baik di Pesona Kahuripan dan mengawali karir saya di Pesona Kahuripan. Saya tadi nyapu, ngepel, bersih-bersih kaca, nyuci mobil, nyuci motor karyawan semua yang terparkir di kantor. Mungkin yang dinamakan itu adalah sebagai office boy. Office boy. Iya. Lalu Berapa lama itu? Jadi office boy itu Februari 2017. Sebetulnya kemelekatan menjadi office boy itu setelah saya jadi marketing, masih tetap saya mengerjakan pekerjaan bersih-bersih. Lalu saya bahkan menjadi direktur pun masih tetap gitu. Jadi sudah melekat pekerjaan tersebut, durasinya mungkin sampai 2-3 tahun. 2-3 tahun. Biarpun di dalam 1 tahun setelah saya masuk itu saya sudah bukan lagi office boy karena sudah nambah kegiatan saya. Tadi menjadi marketing, menjadi yang ngurus berkas ke bank, menjadi bantu-bantu ngurus perizinan, bahkan sudah diangkat menjadi salah satu direktur dari salah satu perusahaan anak perusahaan Pesona Kahuripan Group. Oh, anak perusahaan. Apa itu kalau boleh tahu? Itu proyeknya namanya Pesona Kahuripan 2. Nama PT-nya Cipta Manunggal Sukses. Itu bergerak di bidang developer juga kah? Developer juga. Atau memang satu bagian, misalkan kontraktornya atau memang developernya? Developernya. Oh, jadi anak perusahaannya lagi gitu, anak perusahaan dari Kahuripan Grupnya gitu. Iya. Oh, kenapa? Oh, mungkin diamanahkan dulu yang kecil dulu, baru nanti bisa yang besar gitu ya. Nah, kenapa bisa jadi anak perusahaannya dulu itu? Apakah memang gak ada orang kah atau memang kasihan ini anak muda nih, coba udah kasih aja dia amanah dulu apa seperti apa? Ceritanya. Ya, saya juga kurang paham secara alasan secara detailnya. Yang jelas saya selalu setelah saya di Pesona Kahuripan saya selalu melibatkan peran Tuhan di situ. Jadi apapun yang terjadi itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Lalu saya hanya memposisikan diri siap menjalankan itu. Begitupun di saat saya diminta menjadi salah satu direktur di anak perusahaan Pesona Kahuripan. Saya nggak tahu kategorinya apa, kriterianya apa untuk menjadi direktur. Tiba-tiba saja ada lahan Pesona Kahuripan 2 perlu seorang direktur. Tiba-tiba saja di situ saya yang diminta untuk mengisi kekosongan kursi itu. Oh, person in charge-nya langsung di situ. Iya. Dan itu direktur utama atau memang direktur operasional kah atau direktur keuangan, direktur utama atau direktur memang utama karena hanya satu direktur. Oh, hanya satu direktur saja, jadi direktur utamanya. Nah, itu kalau boleh tahu itu ketemu dengan siapa sih? Kok bisa orangnya siapa sih di belakang layarnya itu sebetulnya nih Pak Angga ini, Mas Angga ini nih? Dengan siapa? Kok bisa seperti itu? Itu pemilik Pesona Kahuripan namanya Pak Wawan Rianto. Pak Warnian. Oh. Ya. Saya ketemu dengan beliau selalu diberikan keterangan-keterangan yang arahnya adalah cara menjalankan kehidupan, konsep ketuhanan, cara berpikir. Nah, selalu arahnya adalah ke sana. Sampai saya terbebas daripada permasalahan yang saya belenggu selama sebelum ketemu Pak Wawan. Boleh tahu arah berpikirnya seperti apa? Konsep arah berpikir, konsep arah kehidupan yang Mas Angga pelajari itu apa aja sih yang dipelajari supaya kita ini bisa menjadi pelajaran untuk yang lain juga? Yang paling utama itu keyakinan terhadap Tuhan. Saya yakin semua orang yakin dengan adanya Tuhan. Tapi harus betul-betul yakin dengan unsur-unsurnya. Tuhan itu ada. Harus terasa. Dan tidak ada yang mustahil dengan izinnya. Apabila kita yakin dengan sifat-sifat Tuhan, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha mengabulkan doa, dan sifat-sifat lainnya, tirulah sifat-sifat itu. Lalu kaji lagi lebih jauh tentang penerimaan, tentang tidak adanya pengakuan.
Ya, kalau di Islam eh, langit bumi berikut isinya adalah kepunyaan Allah. Mm-mm. Berikut isinya Berikut isinya. adalah kepunyaan Allah. Berarti apa yang kita punya? Kalau langit bumi berikut isinya adalah kepunyaan Allah. Tidak ada yang kita punya. Termasuk jasad dan roh kita juga kepunyaan Allah. Kalau mengutip daripada firman yang ada di Al-Quran tentang itu, Mm-mm. berarti manusia tidak punya apa-apa. Oh, berarti cuma hanya titipan saja. Manusia dibuat, dijadikan oleh Allah untuk menjalankan rencana Allah. Oke. Untuk Allah mempertontonkan kebesarannya. Ah. Jadi jasadnya si Angga ini hanya dipakai oleh Allah untuk menjalankan rencana Allah. Jadi saya sedang latihan dan terus belajar untuk memposisikan diri. Jasad saya hanya digunakan oleh kemampuannya Allah untuk menjalankan rencana Allah. Posisi saya saat ini menjadi Angga yang seperti sekarang hanya sebuah peran yang sedang Allah berikan. Maka ada satu harapan dari saya. Terima kasih ya Allah atas peran yang telah Engkau berikan. Jika diizinkan, beri saya peran lebih dari ini agar dapat memperluas dalam berbagi manfaat. Karena hidup itu kan singkat. Sayang sekali kalau kita menyanyiakan untuk tidak berbagi manfaat. Betul. Saya rasa ya yang lebih jauhnya adalah ke arah cara berpikir kehidupan ataupun keyakinan ketuhanan adalah kurang lebihnya seperti itu. Oke, tapi kan Allah bilang gini, tidak ada nasib yang kaum manusia kalau kaum sendiri yang nggak mau berubah. Iya. Kan gitu. Iya. Berarti artinya sebenarnya bukan hanya ke Allah juga tapi juga ke manusia juga dong. Oh iya. Nah. Ibadah yang Allah senangi kan salah satunya ke manusia. Contohnya seperti apa yang Mas Angga praktekkan dalam kehidupan nyatanya? Kalau saya membuat senang Mas Dimas, apakah Tuhannya Mas Dimas enggak senang? Pasti senang dong. Kalau saya menyakiti Mas Dimas, apakah Tuhannya Mas Dimas senang? Iya pasti enggak dong. Pasti enggak. Kalau saya membuat senang Mas Dimas, apakah Mas Dimas tidak senang sama saya? Pasti senang dong. Ya, itu jawabannya. Berarti suatu kaum tidak bisa merubah kan gitu ya. Betul. Apabila tidak merubahnya sendiri kan gitu. Betul. Manusia itu sebetulnya tidak pernah punya masalah dengan manusia. Oh. Tidak pernah. Jadi? Manusia itu selalu punya masalah dengan dirinya sendiri. Oh, berarti dengan sebenarnya egonya sendiri. Dengan egonya sendiri, ya. Dengan merasa dia paling benar. Ya, apabila dia gagal mengendalikan ego, jangankan dari perkataan manusia, dari tingkah laku manusia aja kadang-kadang tersinggung. Berarti masalah itu bukan dari manusia, dari dalam dirinya sendiri. Artinya adalah memberi arti. Dengan memberi arti kita negatif, ya negatif adanya, positif adanya, benar nggak sih? Iya. Tergantung kita memberi arti sendiri, benar nggak sih? Kalau kita, wah itu nggak benar, ya maka nggak benar. Wah itu karena dia masih belajar, artinya kan dia benar. Artinya semua positif dan negatif tergantung dari memberi arti. Iya, tergantung kita memaknai. Kalau saat ini saya memaknai pertemuan kita, pikiran saya, nafsu saya menilai ini salah yang pada akhirnya ada tindakan yang merugikan orang lain. Artinya saya sendiri yang membuat masalah sama orang lain itu. Gitu loh. Tapi kalau saya selalu berprasangka baik, berdamai dengan keadaan apapun itu, diri saya nggak akan pernah punya masalah dengan siapapun. Wah, penting ini nih. Kalau kita berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita tidak akan punya masalah dengan orang lain. Kalau kita sudah berhasil menyelesaikan urusan diri kita, maka kita akan bisa menyelesaikan urusan di luar diri kita. Wah, keren itu, paten itu. Karena ini kan bukan sekedar teori tapi mempraktekkan. Jadi teman-teman ketika ada masalah gitu ya, sebenarnya gini, bukan salah orang lain. Tanyakan diri kita sendiri, salah nggak saya? Salah memaknai atau tidak? Betul, masalah memaknai atau tidak. Nah sehingga inilah yang bisa jadi kuat. Dan akhirnya ketika sudah oke lah, dengan tadi belajar tentang ilmu kehidupan, belajar apa lagi? Masa enggak? Waktu tahun 2018 gitu ya, naik setahun, habis itu 2 tahun. Nah, itu naik kelas lagi itu seperti apa? Akhirnya kemampuan Allah akan menuntun kita terus untuk ke arah yang lebih produktif. Akhirnya ke sana. Tidak sempat untuk berpikir negatif karena selalu menerima dan dikembalikan lagi. Oh ini
ini bagian daripada rencana Allah. Oke. Hal pahit pun ini bagian dari rencana Allah, dan kita berprasangka baik, Allah pasti punya maksud baik di balik ini semua. Nah, sehingga vibes kita atau keseharian kita mungkin lebih ke arah yang positif. Nah, kalau ke arah positif, hidupnya selalu happy, bahagia, kecemerlangannya berbeda dengan orang yang selalu sedih, takut, khawatir. Belajar dari mana Mas kayak gitu Mas waktu itu? Kok bisa tahu begitu? Kadang orang kan ketika belajar itu kan banyak teori. Apakah belajar dari teori kah atau memang saya ngalami sendiri? Nah, saya ngalami sendiri tuh dengan apa waktu itu masalahnya? Tentu teorinya ada. Dan sekarang kalau mau belajar itu ada banyak sumber ya. Sehari mau ngaji dari 5 guru, tinggal buka YouTube. Ada yang dari sumber A, B, C, D kan bisa. Cuma prakteknya bukan berarti saya bisa, tidak. Saya tidak bisa. Saya sedang latihan untuk bisa menjadi orang yang dinilai sama Tuhan, menikmati hidup yang sudah Tuhan berikan. Kalau kita mampu mengaplikasikan senang, bahagia di dalam kehidupan sehari-hari, sama dengan sedang mengaplikasikan rasa syukur. Tidak hanya ucapan alhamdulillah di mulut. Beda. Kalau hanya alhamdulillah di mulut tapi kehidupannya tidak bahagia, menurut saya belum bersyukur. Saya hanya sedang latihan itu. Tapi dampaknya memang luar biasa. Banyak sekali kebesaran Allah hadir kepada saya. Hal-hal yang mustahil bagi manusia itu saya rasakan tidak mustahil bagi Allah. Contoh, pada akhirnya saya menjadi direktur utama di Pesona Kahuripan Group, dan pemegang saham terbesar saat ini. Pak Wawan tiba-tiba keluar dari pengurus dan minta saya yang menggantikan. Keluar bisa? Keluar hanya keluar begitu saja, sahamnya ditinggalin untuk saya. Padahal kan ada adiknya, ada anaknya, ada saudaranya. Tapi kenapa ke saya? Nah, menurut saya itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia ini sangat mustahil menurut saya. Apakah ada banyak cerita? Mungkin 1001 ya. Mungkin ada, tapi 1001. Orang yang merintis perusahaan begitu besar diserahkan ke yang bukan mempunyai hubungan darah. Menurut saya ini jarang. Sangat jarang gitu ya. Tapi ini terjadi di dalam kehidupan saya. Itulah yang membuat saya yakin tentang cara berpikir, tentang cara saya mempelajari keyakinan terhadap Tuhan, cara mempelajari ilmu kehidupan, karena saya merasakan hasilnya. Hal mustahil terjadi ke diri saya. Jawaban Pak Wawan kenapa keluar? Satu, untuk menyempurnakan ibadah saya. Agar saya tidak mengakui perusahaan punya saya. Semuanya kepunyaan Tuhan. Usaha punya Tuhan, bukan punya saya boy gitu ya. Ini cuma titipan doang gitu loh ya. Wah, keren, top Marco top ini. Terus kemudian kok bisa mempercayai seorang Angga yang mohon maaf nih, ini lulusan apa dulunya gitu loh ya. Lulusan apa? SD, SMP, SMA gitu ya, atau S1, S2, atau S3, lulusan apa? Saya Kok lulusan bisa SMA. Oh, SMA. Ya. S3, SD, SMP, SMA gitu, S3, SMA, iya. SMA gitu. Wah, keren. Kok bisa, apa ya, nilai-nilai apa yang pernah nanya nggak sama Pak Wawan? Pak Wawan, kenapa sih saya menjadi direktur utama dan saya saham lebih besar? Pernah nanya nggak? Pernah. Nah, jawaban beliau seperti apa? Angga sedang diperankan menjadi sandaran kepentingan orang banyak di Pesona Kahuripan. Itu jawabannya. Cuma itu saja. Siap saya. Siap ya Allah, mampukan saya. Mantap. Untuk menjalankan rencana. Oke, saya mau tanya nih langsung ya, berapa banyak sekarang karyawan yang bersamai seorang Mas Angga ini? Di tahun awal 2017 berarti memimpin 2017 ya. Nah, sampai 2018 dan sekian. Sampai sekarang ini 2026 berapa karyawan dan berapa yang lepasan? Kalau karyawan yang digaji kurang lebih 800. 800. Di luar itu sama tukang mungkin 3.000-an. 3.000 lapangan pekerjaan. Real lapangan pekerjaan ini. Coba bayangin, pemerintah harus lihat ini woi. Coba kalau Anda mempersulit soal perizinan. Nah, ini saya bahas perizinan ini. Ini penting banget itu loh. Jadi apalagi seorang developer properti sangat penting terkait perizinan yang disebut namanya PBG.
atau IMB zaman dulu. Itu seperti apa kalau menurut Mas Angga nih? Tapi sebelum masuk ke situ, teman-teman, ini saya masih kulik-kulik lagi gitu ya. Terkait apa? Masa-masa sulit deh. Masa-masa sulitnya Mas Angga tuh waktu awal berkarir ini tuh seperti apa? Ya, kalau sudah selalu menerima apapun yang terjadi, damai dengan keadaan, sepertinya masa sulit itu nggak ada. Sepertinya kan oke. gitu ya. Nah, karena apa ya? Karena selalu diterima. Lalu di dalam bisnis mustahil kalau tidak menemukan masa sulit. Betul. Ada saja masa-masa yang dinamakan masa sulit atau sebuah permasalahan atau pelajaran yang harus dijawab dan diberikan solusi. Itu ada. Terutama masalah kalau di dunia properti itu adalah penjualan ya. Penjualan. Pernah mengalami bahkan masalah pembebasan lahan. Itu pernah mengalami, tapi alhamdulillah itu semua sudah terlewati. Terus kalau pernah nggak masalah kehidupan kayak misalkan apa, kadang kan kalau kita sudah berumah tangga ke tantangan dalam rumah tangga atau apapun itu, terus pernah masalah dan bertahannya tuh seperti apa? Pernah nggak masa-masa kritis yang duit aja nggak punya, woi gitu gimana? Pernah nggak ngerasain itu? Pernah. Wih, pernah juga. Pernah. Seperti apa dulu ceritanya? Ya, yang membawa saya sampai ke pesona kahuripan adalah salah satunya karena saya gagal berumah tangga. Saya Pernah juga. gagal. Alasannya apa? Karena dia si pasangan tersebut ini mungkin nyesel kali ini sekarang nih lihat ini Mas Angga nih udah top markotop gitu ya. Nah, ini kalau boleh tahu nih apa namanya? Yang apa pelajaran penting terkait masalah rumah tangga? Nah, itu. Nah, ini pelajaran penting nih ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau keluarga harmonis ini ada pelajaran penting banget. Yuk, silakan. Menurut saya yang pertama paling utama adalah saling menerima. Kelebihan ataupun kekurangan. Lalu yang kedua, maklumnya ditinggikan. Oke, maklumnya ditinggikan dan egonya dikurangkan. Iya. Oh, contoh maklum ditinggikan seperti apa? Karena pasti di dalam berumah tangga ada fase namanya pengenalan. Kita akan mengenal secara utuh tentang pasangan kita yang sebelumnya belum secara utuh. Begitu berumah tangga, tinggal satu atap, satu rumah, keutuhan tentang pribadinya pasangan kita akan muncul di situ. Ada kurang, ada lebihnya. Kalau tidak menggunakan maklum yang tinggi, ya yang dikedepankan adalah penolakan yang akan melahirkan emosi, itu saya yakin tidak akan bisa. Oke. Tinggikan maklumnya, lalu sadari posisi kita nih sebagai apa. Kalau laki-laki ya sebagai suami, perempuan ya sebagai istri. Sebagai suami apa tanggung jawabnya, apa tugasnya. Kan ada buku nikah. Buku nikah itu bisa jadi SOP di dalam rumah tangga. Kadang-kadang orang nikah aja bukunya nggak pernah dibaca. Kan gitu ya. Gitu. Ya, tanggung jawabnya apa sebagai laki-laki? Menafkahi, lahir, batin, menyayangi, mengasihi. Masukkan semua sifat-sifat Tuhan. Mengasihi, menyayangi kan. Lalu istri itu apa? Laki-laki sebagai suami menafkahi lahir batin, posisinya sebagai imam. Kalau suami imam berarti istri adalah makmum. Makmum itu kalau imamnya ruku ya makmum ruku, imamnya sujud ya makmum sujud. Kan gitu. Betul. Patuh dulu saja. Kan gitu. Tapi kan tidak semua mau untuk patuh. Kalau imamnya tidak maklum, kepatuhan itu menjadi sebuah pedoman utama, kewajiban utama terhadap pasangan kita. Saya rasa itu juga ada ego. Tidak juga bersandar kepada kalimat yang awal saya sampaikan. Istri itu makmum harus patuh. Tidak juga bisa seutuhnya bersandar kepada itu. Tetap harus dilandasi oleh dasar-dasar ditinggikan maklumnya, dasar-dasar tadi. Allah aja maha pemaaf, Allah aja maha pengasih, Allah aja maha penyayang. Inilah yang nantinya akan menguatkan keutuhan rumah tangga. Ya, saya bukan orang yang pandai untuk itu, tapi ini adalah perjalanan kehidupan saya. Nah, turning point-nya itu lu bener-bener kok bisa masukkan pasti pernah ngerasain, aduh saya gagal ini, gagal itu, masalah ini, masalah itu. Yang membuat keyakinan tuh seperti apa? Apakah dulu pernah ya udah ujungnya kembali lagi ke Allah lagi, kemudian ya memang
Apakah ada guru spiritualnya itu siapa? Tuh, terus kemudian kira-kira mentor yang bener-bener naiknya dari awal nih ya, jadi pernah gagal terus kemudian mentor itu seperti apa yang bersamai Mas Angga ini? Ya Pak Wawan itu mentornya adalah beliau yang mengawali saya. Syariatnya saya ketemu beliau adalah ibu saya. Oh, Jadi saya minta masuk ke Pesona Kahuripan tuh melalui ibu saya. Minta tolong, saya butuh pekerjaan karena kalau tidak ada kegiatan saya mungkin bisa gila. Karena sedang depresi tinggi. Akhirnya ibu saya ke rumahnya Pak Wawan dan diterima untuk bekerja besoknya di tempat Pak Wawan. Dan disitulah Pak Wawan seperti layaknya guru kepada saya. Selalu mengajarkan tadi tentang konsep ketuhanan, cara menjalani kehidupan, cara berpikir, lalu tentang mungkin yang dinamakan spiritual. Tadi tidak boleh ada pengakuan karena semuanya kepunyaan Allah. Terus membuat saya ya semakin bertanya-tanya bagaimana caranya kan. Lalu yakin tentang Tuhan, yakin tentang adanya Allah. Tidak boleh hanya kalau enggak yakin dengan adanya Allah, ya sudah serahkan seutuhnya diri Anda kepada Allah gitu. Berserah gitu. Tapi ya memang tidak sederhana untuk mampu paham gimana sih caranya kan gitu. Untuk menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Gimana sih caranya kita ini dinilai orang yang benar-benar yakin sama Tuhan. Dengan adanya Tuhan. Ini memang tidak sederhana. Perlu intens dan perlu seorang mentor yang memang baik dan tepat. Nah, dari karir yang menjadi seorang pemimpin itu kan pasti ada aja orang yang nggak suka sama kita. Ya. Nggak tegas nih. Nggak bener cara memimpinnya. Ambil keputusannya seperti apa. Nah, mental entrepreneur itu seperti apa di waktu sekarang memimpin dan sebelum-sebelumnya? Apakah semuanya happy, karyawan happy dengan apa? Ada nggak yang nggak suka dengan kepemimpinannya Mas Angga? Jangankan tentang kepemimpinan, mungkin tentang kepribadian juga ada aja namanya orang tidak suka kan. Oke. Cuma mampu nggak kita menyikapinya? Oke. Apa yang dilakukan ketika misalkan ada yang nggak suka sama kita dengan kepemimpinan kita, dengan keputusan kita? Saya apabila ada orang yang tidak suka, biarin aja. Saya tetap suka sama dia. Ada orang yang nggak suka sama kita, kita suka sama dia. Iya, itu aja. Nggak usah kebawa. Yang rugi kan bukan saya. Apakah nggak buang energi dan waktu di saat kita tidak suka sama orang? Tidur jadi gak nyenyak, makan gak nyenyak, karena nggak suka sama orang. Gitu. Apakah saya mau seperti dia? Enggak. Saya tetap suka sama kamu. Biarkan. Itu pasti Tuhan yang menggerakkan orang itu untuk tidak suka dengan saya sebagai cerminan. Kalau saya seperti dia, hidup saya akan begitu. Saya nikmati aja. Oke. Jadi pelajarannya adalah nikmatin aja ketika ada orang yang gak suka sama kita, justru kita balik. Saya suka sama Anda gitu ya, saya suka sama kamu. Supaya apa? Supaya pemikirannya jangan sama seperti dia. Karena orang yang gak suka sama kita, pikirannya udah gak bener gitu ya, gak pas gitu ya. Nah, tapi kalau kita suka sama dia, apapun ya sudah, kita damai-damai hidupnya. Wah, ini luar biasa nih. Ini ada pertanyaan juga nih. Dulu benar-benar kita alasannya apa sih kok rumah subsidi? Pak Wawan itu kenapa atau Mas Angga tuh ngambilnya ke rumah subsidi? Katanya rumah subsidi kan seiprit nih untungnya berapa juta doang. Tapi kalau rumah komersil, wah sekali laku bisa ratusan juta. Ini katanya dengar-dengar berapa sih, atau 10 juta atau 20 juta doang di rumah subsidi? Seperti apa? Kok ngambil rumah subsidi? Alasannya apa rumah subsidi gitu loh? Kalau saya ya nggak punya alasan. Karena saat itu saya alasannya butuh kerjaan atau butuh kegiatan. Maka bekerjalah di tempat perumahan subsidi, di developer perumahan subsidi. Oke. Kalau Pak Wawan sendiri kenapa perumahan subsidi? Sepertinya ya, belum tentu benar. Sepertinya karena pasarnya sudah ada. Lebih luas, peminatnya lebih luas. Pasarnya sudah ada, peminatnya lebih luas, lalu sama menyandarkan kepentingan kepada program pemerintah. Oke, mensupport kepentingan pemerintah, betul. Oke. Oh, dari situ awal benar-benar dari subsidi. Pertanyaannya adalah subsidi kan untungnya kecil, terus bermasalah. Apalagi katanya ada masalah nih, singkatan doang nih, BTN, apa itu bangunan tak normal. Baru 3 bulan langsung retak-retak. Nah, itu seperti apa kok ambil rumah subsidi? Apakah tapi kan ada juga, Pak, enggak, kualitas kita bagus.
segala macam. Nah, itu secara isu-isu yang rumah bangunan tak normal itu seperti apa? Karena rumah subsidi itu identik katanya bangunan tak normal. Satu, yang kedua banjir, kan gitu. Nah, ini apa yang membedakan Mas Angga, proyeknya Mas Angga dengan proyek yang lain? Tadi cara berpikirnya. Oke. Mungkin ya. Ya. Mohon maaf apabila bagi yang mendengar. Jadi gini. Proyek kami Pesona Kahuripan itu tidak semata-mata berbisnis, Mas. Tapi gimana caranya kita mampu membahagiakan orang lain melalui hunian rumah subsidi. Oke. Akhirnya kita dari sisi jualan, saya coba resapi, ternyata ada salah satu trik dari Pesona Kahuripan, yaitu kita kalau mau jualan rumah ke siapa kita menjual, kita harus masuk ke psikologi konsumen. Oke, Berarti psikologi konsumen. Ya, kita menjualkan ke konsumen. Konsumennya siapa? Yaitu MBR. Kita harus bisa masuk ke psikologinya konsumen atau berdiri di posisi konsumen. Apa sih yang diinginkan konsumen? Konsumen itu keinginannya sih sepertinya cuma ada 2, yaitu murah dan bagus. Karena di saat saya mencari apa-apa, kadang-kadang suka nyarinya pengen yang bagus tapi murah. Nah, Kan gitu. Begitupun mungkin konsumen MBR atau konsumen rumah subsidi mempunyai keinginan yang sama dengan saya. Maunya yang bagus tapi murah. Oke, berarti murahnya sudah dapat karena kita jual rumah subsidi. Sudah ada bantuan dari pemerintah. Tinggal bagusnya. Nah, bagusnya ini menurut saya ada 5. 5 apa aja? 5 bagus. 5 bagus. Bagus lokasinya, bagus rumahnya, bagus infrastrukturnya, bagus sarana prasarananya, bagus pelayanannya. Kalau kita menerapkan ini, sama dengan kita sudah memenuhi apa yang diinginkan konsumen atau pembeli. Kira-kira laku enggak? Oh ya pasti mau dong, laku dong. Karena pengen satu bagus, murah, kualitasnya, layanannya, after salesnya, kemudian lingkungannya. Ya pasti mau lah gitu ya. Dan ini laku keras. Nah, ini itu yang saya rubah, yang saya lakukan di Pesona Kahuripan. Jadi perumahan subsidi tidak hanya rumahnya yang dibagusin, tapi infrastrukturnya saya bagusin. Sebelum bangun rumah saya sudah cor jalan duluan. Lalu sarana prasarananya saya bangun taman bermain anak, saya bangun tempat ibadah, saya bikin taman untuk nongkrong. Nah, sehingga di situ hanya namanya saja Pesona Kahuripan rumah subsidi, tapi di mata pembeli rumah subsidinya sudah dilengkapi dengan fasilitas yang lebih daripada subsidi. Nah, inilah yang membuat Pesona Kahuripan mungkin berbeda. Sehingga angka penjualannya pun berbeda, kecepatan penjualannya pun berbeda. Alasannya karena Pesona Kahuripan sudah menyiapkan apa yang diinginkan pembeli. Tuh teman-teman, developer dengerin ya. Itu 5 tadi. Wah, colong nonton lagi, ulang lagi dari awal. 1 adalah bagus rumahnya. Bagus rumahnya. 2, bagus infrastrukturnya. Bagus sarana prasarananya. Bagus sarana dan prasarananya. Ya, bagus lokasinya. Bagus pelayanannya. Wah, karena apa? Pelayanan after salesnya harus jelas gitu ya. Jadi jual aja harus after sales pasti keren banget gitu. Dan yang membuat Mas Angga tuh terus ekspansi dan nanti kita akan bahas tentang income-nya gitu ya. Nah, ini yang membuat Mas Angga itu biasanya cari lokasi seperti apa sih? Apakah dari RCTI? Apa itu RCTI? Rombongan Calon Tanah Indonesia? Atau memang dari manakah bisa mendapatkan tanah-tanah yang luas-luas itu? Dan konflik-konflik apa aja yang biasa dilakukan atau yang ditemui di lapangan ketika pengurusan pertanahan dan perizinan? Kalau nyari tanah tentunya dari namanya orang mencari, pasti informasi atau lini apapun itu ditemui, informasi diterima, namanya mencari. Lalu kalau bicara konflik pasti beragam, namanya developer.
tentang pembebasan tanah, kepemilikan ganda. Oke. Lalu sudah beli ada yang punya, ada lagi pemiliknya, gitu. Dan tentunya itu kan sebuah permasalahan di dalam pembebasan tanah. Tapi kami menyikapinya itu bukan masalah, tapi itu adalah bagian daripada seni di dalam pembebasan. Saya rasa budaya Indonesia itu ya duduk bareng ya. Ngopi bareng ya. Iya, apabila saya sudah beli lewat si A, ini tanah milik A, tiba-tiba ada orang, katakan saja si B, mengakui tanah itu punya dia. Ya kalau jika duduk bareng lalu mau bagaimana? Secara Indonesia negara hukum, secara dokumen, kepemilikan, legalitas, siapa yang menang kan gitu. Saya sering apabila saya yang menang, kalau mau diproses hukum saya akan menang, saya tahu. Tapi bukan itu yang saya tempuh. Yang saya tempuh adalah ya sudah duduk bareng, Bapak maunya apa? Mas, tapi ini tanah punya saya, iya. Bapak dulu beli, dia korban juga kan. Tapi ini saya beli secara sah. Dulu beli berapa? Sekian. Ya udah, misalkan dulu beli 100.000. Saat ini mungkin harganya sudah 500.000 atau 1 juta. Ya sudah, saya kembalikan aja uang yang dulu dia beli. Artinya itu ada sebuah solusi tanpa harus menempuh jalur hukum. Kita kembalikan uangnya, dia selamat, kita pun tidak diganggu. Betul. Kadang-kadang kita ego ya. Nggak enak, nggak apa nih, saya udah dari negara resmi, rugi dong deh. Ya. Tambahan lagi dong biaya, nggak mau. Ego tuh. Itu rugi versi manusia. Rugi versi manusia. Tapi kalau versinya Allah kan enggak. Kan semuanya kepunyaan Allah. Saya duit juga bukan duit saya. Uang bukan uang saya, silakan. Ini untuk makhluknya Allah lagi. Kalau saya menguntungkan makhluknya Allah kan, ya sama dengan menguntungkan Allah. Kalau saya menguntungkan orang lain, pada akhirnya keuntungan akan hadir kepada saya. Saya percaya dengan itu. Maka pesona kahuripan, salah satu niat melangkahnya adalah keuntungan saya adalah menguntungkan orang lain. Pada akhirnya keuntungan akan hadir kepada saya. Kenapa? Kalau kita diawali dengan niat keuntungan saya adalah menguntungkan orang lain, secara tidak langsung kita akan dipaksa menyajikan barang dagangan terbaik. Kalau barang dagangan yang terbaik tadi 5 bagus tadi, sudah pasti lakunya. Kalau sudah laku, apakah keuntungan tidak hadir kepada kita? Pasti. Memang untuk menyajikan yang 5 bagus tadi butuh modal lebih, sehingga akan memangkas margin kita. Betul. Nggak apa-apa. Yang penting orang senang. Itu akan membuat kesan baik di mata pembeli tentang barang kita. Lalu Mas Angga jadi rugi? Enggak rugi. Hanya keuntungannya berkurang. Kan gitu. Jadi tapi pada akhirnya keuntungan saya akan lebih besar daripada orang yang untungnya lebih besar. Nah, ini banyak orang yang bilang begini, Pak, saya rugi jualnya terlalu murah. Bukan rugi, untungnya kurang. Iya. Untungnya sedikit tapi tetap untung, bener gak? Iya. Ya tapi gak apa-apa, tapi faktor kalinya. Nah itu paling penting. Pada akhirnya keuntungan kita akan lebih besar. Contoh. Apabila keuntungan 40 juta per unit. Nah, karena saya tadi mau 5 bagus itu, maka keuntungan saya hilangkan 20 juta, sisanya 20 juta. Nah, uang yang 20 jutanya lagi untuk lokasi strategis, bangun sarana prasarana, bangun jalan, kan gitu ya. Saya alokasikan ke sana yang 20 juta keuntungan tadi. Sehingga keuntungan saya menyisakan hanya 20 juta per unit. Anggap saja 1.000, berarti 20 miliar. Kalau nggak saya pangkas tadi 40 juta per unit, 1.040 miliar. Nah, karena saya pangkas dan saya alokasikan ke lokasi strategis, peningkatan mutu bangunan, infrastruktur dan yang lainnya, keuntungan saya hanya sisa 20 juta atau 20 miliar. Tapi dengan seperti itu sama dengan kita sudah memenuhi apa yang diinginkan konsumen atau masuk ke psikologi konsumen. Kalau para konsumen atau para pembeli sudah merasa apa yang dia inginkan saya berikan, dagangan saya pasti laku. Hasilnya 1.000 unit saya 6 bulan. Artinya 20 miliar saya dapat uang dalam waktu 6 bulan. Kalau tidak melakukan itu, ini bisa 4 tahun 40 miliar. Wah, ya kelamaan. Saya 1 tahun 40 miliar, 4 tahun saya sudah 160 miliar. Apakah tidak lebih untung setelah kita berniat keuntungan saya adalah menguntungkan orang lain? Keuntungan saya adalah menguntungkan orang lain. Win dulu orang lain, baru kita win. Oke, kita langsung aja lihat. Coba diputerin. Saya melihat proyeknya di mana saja, ada nggak Instagramnya apa segala macam, coba cek mana. Wah, ini langsung aja gas, mau lihat dulu proyeknya di mana, terus boleh lihat ya Mas ya. Boleh. Nanti namanya apa Pak Kahuripan? Kahuripan. Langsung aja
Pesona Kahuripan. Wah, teman-teman akan bisa cek nih. Langsung aja kalau teman-teman yang nonton langsung follow aja di Instagramnya Pesona Kahuripan. Apa sih artinya apa sih Pesona Kahuripan itu? Ya, kahuripan itu kan kehidupan ya. Oh, itu bahasa Sunda, Jawa Barat ya sudah. Jawa Barat. Ya. Oke. Terus kemudian pesona itu artinya apa? Warna ya, pesona. Pesonanya seperti apa ya? Saya juga nggak terlalu paham itu artinya apa. Karena memang yang Dari awal udah itu pesona. namanya. Oh. Oke, kita lihat rumah subsidi Pesona Kahuripan ID. Ini terjual 15.000 unit tahun 2013. Ini belum update. Ini seharusnya sudah 18.000. Wow. Karena kalau kita cari pesona kahuripan di Google itu mungkin banyak sekali. Karena semua sales saya minta bikin akun. Oh ya, terkait masalah akun jualannya seperti apa tuh? Ya. Biasanya. Oke. Nah, ini cara saya mau tanya jualan untuk cara jualan marketing properti khususnya rumah subsidi. Apa yang dilakukan? Nah, Ya kalau kita sudah melakukan 5 bagus tadi atau sudah mampu memenuhi apa yang konsumen inginkan, saya rasa tidak perlu sales atau marketing yang jago untuk menjual barang kita. Saya rasa itu. Oke. Nah, tapi akan lebih masif atau lebih cepat penjualan kita apabila sudah berhasil menyajikan apa yang konsumen inginkan dengan menggunakan banyak tenaga sales. Oke. Saya punya sales 400, Mas. 400 sales. Ya. Wow. Kok bisa? Salesnya yang digaji atau memang dia gajian juga? Wow. Oke, terus Tadi sistemnya seperti apa? kok bisa kan gitu? Kok bisa? Ya, berawal dari saya punya mimpi pengen jualan sebulan 1.000. Saya coba, ya Allah, bisa nggak ya jualan sebulan 1.000? Ya, sepertinya bisa. Apabila salesnya ada 1.000, cukup 1 bulan 1 sales 1 sama dengan 1.000. Oh, ini gampang banget gitu. Ini mudah, ternyata bisa gitu. Oke. Tapi kalau salesnya 10 mau jualan 1.000, berarti 1 sales sebulan 100. Ini agak berat kan gitu. Maka dari situ saya terpanggil untuk buka lowongan kerja. Ditambah lagi lowongan kerja untuk menjadi sales ya. Ditambah lagi yang mendorong saya membuka lowongan kerja untuk sales itu adalah kadang-kadang suka ada yang datang ke rumah saya. Kan rumah saya di lingkungan ya. Rumah saya di perumahan subsidi. Bersama dengan warga. Suka ada yang datang ke rumah menyampaikan kebutuhan. Terus ya sering kan gitu. Akhirnya ya Allah, kenapa ini orang mampukan saya untuk membantu orang gitu. Oke. Akhirnya muncul, kalau kamu mau bantu orang yang tuntas. Maksudnya apa? Oh ya sudah, jangan dikasih uangnya, tapi dikasih ladang untuk cari uang gitu. Oke. Oh, oke, ya sudah. Akhirnya dari dua faktor tadi, saya buka lowongan kerja 1.000 marketing atau 1.000 sales. 1.000 marketing, oke. Khusus warga saya. Oke. Khusus warga perumahan subsidi Pesona Kahuripan. Ternyata yang daftar banyak. Mereka mau. Saya di situ tanpa syarat. Lalu dapat 50.000 per hari dan komisi 3.500.000 per unit. Nah, dari situ sekarang salesnya sudah 400. Terus satu sales itu wajib punya 3 akun sosmed, TikTok, Facebook, Instagram. Oke. Satu sales sehari wajib 4 kali posting, pagi, siang, sore, malam. 4 kali di TikTok, 4 kali di IG, 4 kali di Instagram. Berarti satu sales sehari 12 kali posting. Dikali 400 sales. Berarti Pesona Kahuripan satu hari 4.800 postingan naik. Dengan seperti itu, 1%-nya saja 48 yang akan hadir ke tempat kita. Betul. Gampang nggak cara menghadirkan konsumen ke tempat kita? Ya, dengan adanya dengan cara seperti itu aja kan, perbanyak sales kan. Banyak sales, benar. Apakah kita rugi? Enggak. Mas Angga kan gaji 50.000 per hari, itu rugi loh Mas. Besar loh Mas. Enggak. Saya kan buat cash flow, saya membuat anggaran. Ada satu pengeluaran yang namanya fee marketing. Itu sebesar 5 juta. Yang seharusnya ke marketing atau ke sales 5 juta, ini saya kelola lagi. Saya berikan ke mereka hanya 3.500.000. Komisinya. Masih ada sisa 1.500.000. 50.000 per hari dikali 1 bulan kan 1.500.000. Betul. Berarti saya hanya mengelola uang yang sudah saya anggarkan. Gitu loh. Perusahaan tidak mengeluarkan pengeluaran tambahan. Tapi kita mampu menciptakan banyak lapangan kerja untuk warga perumahan subsidi, untuk warga kita sendiri. Yang tadinya mungkin tidak punya penghasilan, sekarang penghasilannya sudah besar.
1.500.000 per bulan karena 50.000 per hari. Komisi 3.500.000 per unit. Kalau dia sebulan jualan satu, penghasilannya sudah 5 juta. Saya nggak rugi karena uang 5 juta tadi sudah dianggarkan dari penjualan satu unit. Betul. Kan gitu. Betul. Rata-rata sales saya itu sekarang jualan minimal sekali sebulan 2. Oh. Itu. Udah Sekarang pasti. sudah mulai naik ke 3. Sebulan. Sebulan 3. Harus gitu. Iya, sebulan 2 aja komisi 3.500.000 itu sudah 7 juta. Ditambah 1.550.000 per hari. Berarti 8.500.000. UMR Bogor baru 4 juta. Gitu loh. Benar. Nah, sekarang mereka ada yang jualan sebulan 80, sebulan 100, sebulan 70. Sekarang mereka datang ke tempat saya bukan menyampaikan kebutuhan, tapi memberikan informasi, Pak, alhamdulillah saya sudah punya rumah 3. Pak, alhamdulillah saya sudah punya mobil. Pak, alhamdulillah rumah saya sudah direnov. Itu apakah kita nggak bahagia melihat itu? Wah, keren amat itu ya. Dan kita juga merasa kebahagiaan yang tidak dibayarkan dengan uang kan, dengan kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Karena sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Dan caranya berarti teman-teman tadi, 1 adalah pagi, siang, sore, malam, 4. Satu hari ada 1 postingan tuh 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Terus kemudian ada 3 akun. Akunnya apa? TikTok, Instagram, Facebook. Kali 1.000 orang. Iya, ya inilah kali udah 400 orang. Iya. 4.800 postingan Pesona Kahuripan naik. Belum lagi pakai ads gak? Setiap bulan 1 kali pakai ads durasi 3 hari. Oh. Itu akan di-booster kan? Kan mudah. Ditambah lagi kita sudah menyiapkan barang dagangan kita yang terbaik. Jadi nggak ada cerita konsumen datang untuk, Pak, besok saya kabari ya. Nggak ada. Karena begitu dia datang, lokasi tersebut adalah lokasi yang terdekat dari wilayahnya. Sampai di sana jalannya sudah bagus, tamannya bagus, rumahnya bagus. Tidak ada alasan dia untuk, Pak, besok saya kabari. Yang ada dia langsung booking. Gitu loh. Tapi Biasanya kalau kita bookingnya- belum menyiapkan itu, Oke. kita undang konsumen dengan masif tadi dengan ya sehari bisa 4.000 5.000 postingan. Begitu dia datang, lokasinya nggak bagus, jalannya kotor, jelek, ya kan percuma. Yang ada malah dari mulut ke mulutnya konsumen nanti, jangan ke situ, gue udah survei, tempatnya nggak bagus. Jangan sampai itu bahaya. Lebih baik kesannya adalah tuh ke sana saja. Bagus, saya sudah survei, kan lebih baik itu. Maka siapkan dulu yang terbaik untuk konsumen. Setelah selesai menyiapkan, baru undang konsumen datang. Undang konsumen datang. Dan ini coba kita lihat ini Instagramnya mana? Halo, itu udah berapa? Sekarang totalnya sudah berapa Pesona Kahuripan? Mas Angga? Kahuripan sudah ke 17. 17. Oke. Saya langsung hitung-hitungan duit nih, teman-teman. Hitung-hitungan duit. Kalau misalkan 1 unit itu berapa keuntungan kira-kira? 20 juta. 20 juta. Dan biasanya 1 bulan berapa unit? 1 tahun 3.000. 1 tahun 3.000. Wah, 3.000 kalau 20 juta berapa? 60 Hitung. miliar. 60 miliar. 60 miliar bersih itu. Semua Bersih biaya-biaya keuntungan. terus pajak-pajak semua udah dibayar. Sudah. Coba bayangin teman-teman. Ini Mas Angga nih pengusaha muda. Ayo Pesona Kahuripan. Teman-teman bisa banyak belajar, 1 tahunnya bisa dapat 60. Nah, ini proyek yang berikutnya. Proyek yang berikutnya untuk tahun 2026 ini saya proyeksi 8.400 unit. 8.400 unit. Target saya 6.000 unit. Wow, 6 kali 2 berarti berapa? 120. 120 miliar. Potensinya seperti itu. Bayangin. Mas, itu tapi kita jangan lihat dari senengnya coy. Ini saya mau tanya dulu nih ya, kepada pengusaha ya properti ya. Sebenarnya tantangan dalam dunia properti itu apa sih? Katanya perizinan. Itu seperti apa? Dan nanti kita bahas gitu ya. Padahal sebenarnya pengusaha developer ini bisa menghasilkan income untuk negara. Nah, itu seperti apa? Memang saat ini isunya kalau dari sisi supply itu adalah perizinan. Oke. Dengan berbenturan dengan program PSN ya, strategis negara ya. Itu di ketahanan pangan. Oke. Kita di 3 juta rumah. Tentunya di situ berebutan tentang lahan, Oke. tentang tata ruang. Tata ruang. Kan. Tapi menurut saya
bukan berarti ini tidak ada solusi. Saya yakin pemerintah sedang membereskan ini agar program 3 juta rumah yang baik untuk negara, program ketahanan pangan yang baik untuk negara ini berjalan beriringan dan sama-sama goal gitu. Oke. Cuma tentunya ada dampak daripada itu yang saat ini menjadi isu di teman-teman pengusaha properti tentang perizinan yang menurut saya ya harus segera diselesaikan. Karena kalau saya riset atau saya kaji secara pribadi, ini secara pribadi ya nggak tahu betul atau salah, banyak orang yang ahli ekonomi. Kalau saya kan hanya lulusan SMA. Dari proyek 10 hektar, kurang lebih 830 unit, itu kita memberikan ke negara atau menghasilkan pendapatan negara 25,8 miliar. Oh, pemerintah dengerin. Kalau ada 10 hektar dan menghasilkan 830 unit rumah, Anda akan mendapatkan penghasilan dari masyarakat 25,8 miliar potensinya. Bener nggak? Dari mana datanya? Boleh dilihat data-datanya. Data tadi yang Excel tadi. Bener nggak sesuai dengan angkanya nih? Ini potensinya nih. Termasuk dari mana aja pendapatannya? Dari PNBP. Dari pajak dan bukan pajak. Oh, dari pajak dan bukan pajak. Ya, nah, itu seperti apa? Ayo kita bedah, kita lihat. Apa aja? Ini bener nggak nih? Itu ya. Jadi katanya dari apa? Pajak penjual dan pajak pembeli. Ya. Terus saat kita belanja lahan, kena pajak. Ada BPHTB, ada PPH. Lalu ada PPN. Lalu PBB. Terus dari saat kita jual beli kepada konsumen tentunya ada PPH. Sekarang BPHTB-nya sudah digratiskan. Nah nih coba kita lihat nih teman-teman ya. Kita bedah ya penerimaan negara dan proyek kira-kira kalau 10 hektar. 10 hektar ini ada apa aja sih? Misalkan penghasilan dari PPH penjualan tanah gitu ya. PPH final itu dari 10 hektar itu bisa menghasilkan 875 juta. Kemudian dari BPHTB pembelajaran tanah itu dapat 1,75 miliar. Dan sampai ada PSU prasarana umum gitu ya dapat 14 miliar. Fasum fasos. Artinya pemerintah jangan mempersulit lah kalau terkait perizinan. Nah kalau izin seperti apa? Coba lihat bawah lagi. Jadi kalau fasum atau PSU itu adalah pendapatan negara berbentuk aset. Pendapatan negara berbentuk aset. Maksudnya seperti apa? Karena kita kan harus menyerahkan nanti fasos-fasumnya ke negara. Oh, oke. Nah, ini developer kan membangun dari 10 hektar, coupling efektifnya 60%. 40%-nya untuk PSU. Fasum fasos. Ya. Fasilitas umum, fasilitas sosial. Ya, jalan, RPH, lalu taman yang seperti itu, yang sifatnya tidak bisa dijual, tapi untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umum, itu nanti akan pengusaha wajib menyerahkan ke pemerintah. Menjadilah itu pendapatan pemerintah berbentuk aset. Pendapatan pemerintah berbentuk aset, benar juga sih. Ya, nah di situ kan juga ada pendapatan pemerintah yang sifatnya bukan aset, tapi didapat dari berbentuk uang dari bayar pajak atau bukan pajak. Maka kalau dikalkulasikan di sini, saya sudah keluarkan dari BPHTB dan PBG karena BPHTB sekarang gratis ya. Ini yang diterima oleh pemerintah itu 25,8 miliar termasuk pendapatan yang sifatnya seperti aset tadi. Kita bedah. Pemerintah properti itu ya, pemerintah di bidang dunia properti tahun kemarin saya baca tuh 278 ribuan. Anggaplah 270 ribu properti pembangunan. Bayangin kalau misalkan diambil 10 hektar gitu ya. Kan 10 hektar tadi hitungannya 830 unit. Berarti pemerintah sebetulnya bisa mendapatkan potensi income dari hasil hitung-hitungannya Mas Angga ini itu seperti apa? Jadi gini. Kalau dari 10 hektar atau 830 unit, menurut riset pribadi saya, ini belum tentu benar. Itu negara mendapatkan senilai 25,8 miliar. Sebetulnya ada satu pertanyaan dari saya. Mau berapa lama uang 25,8 miliar ini diterima oleh negara? Mau berapa lama? 3 tahun, mau 2 tahun, mau 1 tahun. Yang terjadi adalah yang terjadi mungkin sekarang ini 2 tahun atau 3 tahun. 2 tahun 3 tahun. Kenapa? Bisa lama begitu?
negara dapat menerima 25,8 miliar setelah proses perizinannya selesai. Kan gitu. Oke. Kalau misalkan proses perizinan yang tadinya 1 tahun, sekarang bisa dipangkas, dipercepat menjadi 6 bulan. Otomatis dalam waktu 6 bulan akan menerima uang 25,8 miliar. Nah, Tidak ini lagi 1 tahun menerimanya gitu loh. Dikali itu baru satu pengusaha. Kalau ada ribuan pengusaha atau dikali tahun 2025 278.000 unit terjual. Dibagi 830 kan gitu ya. Dikali 25,8 miliar. Itu kurang lebih kan 6,8 triliun kalau tidak salah. Kurang Saya lebih ada coba langsung aja, langsung kalkulator. Nah, nih biar nggak salah nih, ntar aku salah, ntar potong-potong kita jadi nggak pas gitu. Langsung aja. Ayo contohnya. Jadi ada data 270.000 unit di tahun 2025 kemarin. Terus kemudian kalau misalkan 830 10 hektar, berarti itu menghasilkan 25,8 miliar. Kalau dibagi lagi, akan negara itu akan menghasilkan berapa triliun? 8,6 triliun. 8,6 triliun untuk menghasilkan pendapatan untuk negara. Ya. Itu 1 tahun. 1 tahun. Ya kan? Bayangin kalau cuman 6 bulan. Dikali 2 aja. Wow. Berarti 17,2 triliun. 17,2 triliun dari satu pengusaha. Semuanya. Dari realisasi tahun lalu 278.000 unit 1 tahun. Kan betul, itu ya. Iya. 1 tahun 278.000 unit menghasilkan pendapatan negara sebesar 8,6 triliun. Menurut persepsi atau riset saya. Kenapa harus 1 tahun? Iya. Bisa nggak dibuat 6 bulan? Sebenarnya bisa aja. Kan bilang begini, Presiden apa yang ngomong? Pertak kelamaan. Ya. Nah ini langsung aja biar cepat gitu ya. Bahkan kemarin bilang Pak Menteri bilang ada yang 10 hari, ada yang bahkan 10 jam juga ada, saya dengar gitu ya. Ini kenapa sih PBG itu tuh lama banget gitu loh. Padahal resminya tuh berapa lama sih? Apakah 28 hari? Ada yang bilang 28 hari, ada yang bilang 14 hari, ada yang bilang 10 hari, ada yang bilang cuman hitungan bulan. Nah, padahal saya lihat nih, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, belum selesai. Itu sebenarnya apa? Kalau saya boleh usul gitu ya, yang namanya sudah ada kopian atau bank data. Bank data itu apa sih? Bank data untuk gambar-gambar PBG. Udah pakai itu aja, copy paste, nggak usah bikin lagi dari awal. Itu yang membuat mahal harganya. Ya, karena ya ini konsultan kadang-kadang nih padahal resminya sekian, gratis, ada biaya konsultan. Nah, ini ada oknum-oknum. Nah, menurut Mas Angga seperti apa? Sebetulnya terlalu banyaknya proses perizinan yang harus ditempuh, itu salah satu penyebab yang bikin lama. Contoh gini, kita simulasikan saja. Untuk menjadi developer perumahan, itu pertama harus punya izin yang namanya Pertek. Pertek itu apa? Pertimbangan teknis. Oke. Nah, misalkan urus Pertek itu ya 1 bulan misalkan. Ini udah cepet banget nih sebulan. Lalu setelah Pertek harus urus yang namanya PKKPR. Oke, PKKPR. Ya, apa artinya? Ini PKKPR itu penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang ya. Oke. Nah, ini 1 bulan. Waduh. Ini udah 2 bulan nih. 1 bulan. Nah, lalu setelah itu Pertek dan KKPR adalah menjadi dasar untuk mengurus izin selanjutnya. Apa saja? Mengurus set plan. Kan gitu. Set plan 2 bulan. Waduh. Lalu urus sertifikat induk. Kan gitu. Nah, set plan 2 bulan ini, setelah set plan kita harus urus dulu PBG baru boleh ngebangun. Kan tadi Pertek 1 bulan, PKKPR 1 bulan, set plan 2 bulan, udah 4 bulan 4 kan? bulan nih, ya. Lalu sertifikat induk 2 bulan. Ini udah 6 bulan. 6 bulan. Nah, PBG. Nah, mau ngurus PBG sekarang harus menyelesaikan AMDAL. AMDAL apabila lagi. Luas lahan di atas 5 hektar. Oke. Pengurusan AMDAL ini paling cepat 7 bulan. Ya Allah, Kebayang ya Karim, pemerintah woi gitu ya. Setelah AMDAL selesai baru boleh urus PBG. Setelah ada PBG baru bangun rumah. Berarti 1 tahun tidak ada pembangunan rumah. 1 tahun hanya ngebuang untuk produksi perizinan. Ya amplop. Kan gitu. Wassalamualaikum. Pemerintah, please tolong dengerin. Ini izin PBG atau perizinan IMB itu tolong dipercepat.
Ini loh banyak nih, ada tadi set plan, PKKPR, kemudian ada juga adalah Pertek. Wah itu bikin ribet, padahal udah jelas nih ya. Pemerintah bahkan presiden pun sudah bilang ngomong sendiri nih, Pertek, udah cepetin aja. Oh Anda sebenarnya kerja apa nggak sih? Kerja nggak sih nih? Ini saya itu adalah warga sipil gitu ya. Anda kerja nggak sih? Kalau kerja bantulah masyarakat gitu loh. Percepat, permudah untuk bisa menghasilkan perputaran ekonomi Indonesia ini maju. Katanya 8% maunya, tapi Anda kok dipersulit begini? Jangan sampai bilang begini, kalau bisa dipersulit ngapain sih dipermudah? Gitu itu jangan sampai seperti itu. Jadi please ayo tingkatkan dan udah birokrasi yang kepanjangan itu dipangkas untuk apa? Percepatan. Kalau bisa perizinan cuman sebelum 6 bulan, kenapa harus 2 tahun 3 tahun seperti ini? Nah, yang bikin lama apa? Tolonglah evaluasi. Pemerintah pusat itu udah bilang bahwa segera percepatan, gratis PPHTB, ya PPN gratis bagi yang MBR, ya. Untuk apa? Untuk ke masyarakat. Ingat loh, ada 150 lebih ya turunan dari bisnis properti. Termasuk arsitek, termasuk apa lagi? Tukang. Jadi teman-teman industri semen, pasir dan lain-lain itu loh pasti cepet. Tapi kalau misalkan dipersulit lama di depannya gitu ya, takutnya begini. Wah nanti ada ATM berjalan, Satpol PP, oknum gitu ya. Nanti kalau misalkan bangun dulu aja, urusan belakangan gitu ya. Nanti jadi ATM berjalan. Nah makanya banyak yang takut nih nggak mau bangun rumah karena takut perizinan. Udah deh perizinan, tolong nih mungkin teman-teman bantu share, viralin ini untuk pemerintah. Terkait PBG segera mungkin dipercepat. Pakailah data-data yang sudah ada, namanya bank data. Kalau untuk misalkan oke, Anda mau bangun ini ya, perumahan ini digambar ini, udah pakai ini aja bank data yang sebelumnya, nggak usah bikin-bikin lagi. Ya, supaya apa? Supaya percepatan langsung gitu loh. Jadi nggak pakai kelamaan. Jadi teman-teman pengusaha bisa langsung itu. Betul nggak Pak Sangga? Oh, dia jadi saya yang jadi pembicara ya nih. Wah, tobat gitu loh ya. Saking gemesnya untuk bangsa dan negara ini. Oke, Ya, terus itu kan baru dari tahap satu. Tahap Oke. satu itu adalah tahap pembangunan. Dari tahap pembangunan itu menghasilkan pendapatan negara 25,8 miliar dari 10 hektar. Oke. Setelah rumah jadi kan setiap tahun bayar pajak. Pajak, Lalu PBB. beli token listrik. Ah, Lalu industri lain akan berjalan. Tadi kan sebelum di saat pembangunan rumah ada lebih daripada 150 industri yang bergerak. Ada pasir, industri semen, industri genteng, aluminium, keramik. Nah, setelah rumah jadi, setiap rumah itu sudah pasti punya piring. Piring kan ada yang industri, ada yang buat gitu. Betul. Lalu punya kursi, Betul. punya TV. Ini sebetulnya perputaran ekonomi dari sektor properti ini luar biasa. Tinggal tadi pertanyaannya, mau diterima dalam waktu lambat atau mau dipercepat agar perputarannya 2 kali lipat. Tapi katanya begini, ini dari sisi pemerintah. Kalau saya bebasin semua, kalau banjir siapa yang ngurusin? Ayo, kalau banjir siapa yang ngurusin? Tapi kalau nanti ada gempa bumi, roboh, siapa yang nanggung? Nanti bentar lagi yang salah. Ayo, menurut Mas gimana? Ayo lo. Ya kalau perihal banjir ataupun bencana lain, nah, itu sudah pasti menjadi tanggung jawab. Setelah pengusaha harus terlibat di dalam bertanggung jawab di situ. Selain pemerintah kan. Apaan ngomong katanya bebas banjir, ternyata banjir. Yang salahnya siapa? Pemerintah juga. Apaan? Ayo lo. Wah, jadi bukan berarti gini. Ini langsung saya bela pemerintah deh. Wah. Masyarakat, iya kan? Anda juga harus benar dong. Cara untuk pembuatan propertinya. Jangan cuma sekedar bikin aja, tapi bikin jadi banjir. Nah itu gimana Mas Angga? Sekarang kan kayak di Jawa Barat. Oke. Jawa Barat dengan Pak Gubernur, KDM. Nah KDM tuh bukan menghambat sih, mengerem. Ya artinya menertibkan. Agar tidak ada lagi bencana yang tadi disampaikan seperti banjir ataupun longsor. Maka lokasi-lokasi yang diberikan izin untuk perumahan adalah lokasi yang telah dinilai lokasi tersebut tidak rawan bencana. Nah ini kan sebuah solusi sebetulnya. Tinggal kita para pengusaha carilah lokasi yang dinilai tidak rawan bencana.
Cuman regulasinya harus dipercepat saja oleh pemerintah. Arahkan kami selaku pengusaha, bagaimana kami mendapatkan lokasi yang dinilai tidak rawan bencana. Ke siapa kami meminta penilaiannya, kan gitu. Lalu dari mana kami tahu lokasi itu tidak rawan bencana? Lalu kalau memang belum sedang dipersiapkan, tolong percepat persiapannya. Karena kalau semakin cepat, ini akan tadi kembali lagi semakin menambah pendapatan negara. Oke. Kembali lagi kan dari rakyat untuk rakyat sebetulnya. Betul. Cuman ditampung di negara, istilahnya kan seperti itu. Betul. Ya, sebetulnya saya rasa dari sisi pemerintah juga sedang menyiapkan itu. Cuma kita selaku pengusaha kadang-kadang kebingungan regulasi ini sudah berjalan atau belum. Oke. Dari mana saya tahu, lalu kemana saya agar mendapatkan izin lokasi tersebut tidak rawan bencana. Sebetulnya percepatan itu yang perlu dilakukan gitu ya. Kejelasan gitu yang perlu yang perlu dimasifkan. Nah, kejelasan. Nah, ini teman-teman nih, teman-teman pengusaha nih bilang nih, halo pemerintah gitu ya, bahwa pengusaha itu mau kok menunggu asal jelas. Misalkan 5 hari, 10 hari jelas nih. Angkanya berapa, harganya berapa, udah jelas sudah, langsung nggak usah ini. Kadang ada angkanya itu oke lah murah, tapi nggak jelas waktunya. Bisa sampai 6 bulan, 7 bulan, bahkan setahun 2 tahun. Ada juga mungkin oke lah, daripada ada pungli-pungli, udah yang mau percepatan mahal, resmi negara. Contohnya imigrasi. Percepatan, tadinya cuma hanya 300.000, sekarang jadi 1 juta. Tapi cepat 1 hari. Tapi resmi negara, masuk ke rekening negara. Nah, tapi ini juga kalau memang mau mungkin yang mau cepat gini ya, oke langsung aja bayar ke negara mahal. Artinya apa Bapak yang ada di pemerintahan? Halo gitu ya. Teman-teman, please dengarkan kami sebagai rakyat sipil ya. Teman-teman pengusaha properti untuk mempercepatan dan juga pemberitahuan bahwa lokasi-lokasi mana saja yang memang layak untuk dibangun dan lokasi mana saja yang lebih baik rem atau untuk yang ketahanan pangan. Sehingga kami sebagai pengusaha ini tahu nih, karena kepentingan adalah satu untuk bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi negara, bermanfaat juga bagi konsumennya ya. Sehingga konsumen ini merasa oh ya, negara hadir terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia gitu ya. Dan mungkin harapannya Mas Angga terhadap kahuripan ini itu seperti apa? Next, kira-kira 10 tahun lagi, apa yang Mas Angga pikirkan 10 tahun lagi terhadap kahuripan ini? Kita punya mimpi di 2032 bahkan. Mimpinya itu mampu menyerap kuota 50%. Kuota dari pemerintah itu saat ini kan 350.000 unit 1 tahun. Mimpinya kita adalah menyerap 50%. Wih, keren banget 50%. Paling nomor 1 dong. 175.000 unit 1 tahun. Itu mimpi kita. Oke. Mustahil bagi manusia, tapi tidak bagi Tuhan. Dan setelah kita urai, kita hanya butuh 100 grup usaha. 100 grup, misalkan Mas Dimas pegang proyek nih 1.750 unit. Oke. Lalu ini kamu pegang juga 1.750 unit. Sama dengan setahun 1.750 tapi dikali 100 grup. Terjadilah 175.000 1 tahun. Oke. Di situ Mas Dimas megang 1.750 grup. Mas Dimas akan bawa gerbong ratusan orang menciptakan lapangan kerja. Oh, Kan gitu. Artinya saya masuk dalam grupnya kahuripan. Ya, iya. Masuk ke kahuripan terus kemudian kita bagi hasil atau seperti apa polanya? Bisa juga kayak gitu tuh. Iya, pola berbagai macam gitu. Yang jelas ini adalah sebuah mimpi yang tentunya mimpi ini bisa tercapai apabila kita berjalan menuju mimpi itu. Apa perjalanan menuju mimpinya? Ya tinggal ditulis 175.000 1 tahun. Bagaimana cara merealisasikannya? Oke, ini butuh dana misalkan 6,3 triliun untuk membebaskan tanah. Itu orat-oratan saya adalah itu. Lalu apakah mampu 1 orang atau 1 perusahaan 1 tahun ngebangun 175.000? Kan enggak. Lalu kita pecah, berarti butuh berapa? Kemampuan yang ringannya berapa? 1 perusahaan itu yang ringannya adalah 1 tahun 1.000 unit atau 1.750 unit kan gitu. Ya sudah, berarti tinggal dibagi. Oh, saya butuh 100 grup. Butuh menciptakan 100 pengusaha. Kalau menciptakan 100 pengusaha sama dengan menciptakan 1.000 lapangan kerja. Kalau mau menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, ciptakan saja pengusaha seluas-luasnya. Sudah otomatis kita akan menciptakan lapangan kerja.
kan gitu. Jadi Mmm. cara saya meraihnya untuk 175.000 per tahun itu memang perlu orat-oretan gitu loh, perlu disederhanakan. Saya yakin saya yakin menuju ke arah sana pasti bisa, cuma nggak tahu di tahun kapan kan gitu. Semoga aja ya Tuhan memampukan. Mantap. Mungkin pesan untuk generasi muda nih, Mas, atau yang mau berbisnis properti, kira-kira apa pesan-pesannya terhadap masyarakat khususnya yang mau berbisnis properti atau memang mau, menggunakan jasanya atau menggunakan, properti yang Mas Angga, mungkin pesannya apa nih kepada masyarakat, kepada generasi muda sekali lagi dan juga konsumen? Mmm, ya pertama harus yakin semua orang itu mempunyai hak yang sama untuk sukses. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk kaya. Cuma kadang-kadang kan memang belum mendapatkan kesempatan saja, kan Mhm, gitu. Dan kesempatan itu bisa diciptakan kapan saja. oke. Nah, untuk para generasi muda, termasuk saya juga sebetulnya kan masih muda kan gitu. Cuman kalau secara gen saya milenial, kan generasi terbarunya adalah saat ini adalah Gen Z ya. Janji. Nah, itu Eee, saya yakin mempunyai kemampuan cara berpikir yang luar biasa Gen Z ini. Cuma kadang-kadang ketutup oleh tidak sadarnya dia, dogma atau doktrin dari Gen X. Gen X itu Mmm, siapa? Bapaknya. Bapaknya nggak sadar kalau yang sedang dia sampaikan kepada anaknya adalah penyampaian atau cara berpikir di zamannya, sementara sekarang udah zaman anaknya, mhm, kan gitu. Sehingga di sini ketutup, padahal punya potensi yang besar Gen Z ini. Maka pesannya adalah, ya jangan takut karena kita menghormati dan menghargai orang tua, kita selalu manut gitu. Jangan takut untuk berkarya, tetap patuh sama orang tua, mhm, jangan takut untuk berkarya, dan carilah penengah yaitu Gen milenial. Karena Gen X ke Gen Z terlalu jauh, harus ada penengahnya. mhm. Penengah dari Gen X dan Gen Z adalah Gen Dan milenial, milenial, kan gitu. oke. Nah, Gen milenial cara berpikirnya ini situasi dan kondisinya lebih dekat kepada Gen Z daripada Gen X, gitu loh. Betul, Otomatis ini masa transisinya nggak akan berbeda jauh. mhm. Saya punya gambaran 5 atau 10 tahun ke depan yang memimpin adalah Gen milenial. Betul. 5 sampai 10 tahun ke depan yang memimpin adalah Gen milenial. Gen Z itu nanti, kan Nanti. gitu. Gen X akan selesai, gitu loh. Nah, kalau Gen X yang terus-terusan memberikan cara berpikir atau pandangan kepada Gen Z, ini Gen X nggak sadar kalau yang sedang diberikan adalah cara berpikir waktu di zamannya. Mmm, Gen Z nggak sadar, ini kan yang memberikan cara berpikir ini, pandangan ini adalah bapak saya. Saya harus patuh, saya harus nurut, saya harus menghormati dan menghargainya. betul. Sehingga tertutup. Seharusnya punya potensi yang besar Gen Z ini ketutup. Mmm, Harus ada yang mematahkan. Siapa? milenial ini. Milenial. Wah, milenial ini. Jadi biarkan bapakmu hidup Oke, di zamannya, kan mhm, itu mengurus usahanya yang sekarang, oke. kamu harus punya terobosan sehingga kekuatan kamu itu akan lebih besar atau bahkan bisa 2 3 kali lipat daripada bapaknya perputaran bisnisnya. Mhm, Contoh gini, Gen X mungkin, eee, nggak semua oke. ya, gitu. Saya takut salah tapi ini perumpamaan dari saya. Para pendahulu suka ada yang bilang, "Kamu kalau mau jadi pengusaha perumahan Mhm, subsidi, harus beli tanah dengan harga 200.000." oke, katanya gitu? Katanya kan gitu. Heeh, Pernah ada atau suka ada yang seperti itu. mhm, Akhirnya, itu menjadi sebuah warisan yang dilakukan oleh generasinya. betul, Carilah tanah harga 200.000, oke. yaitu 2 tahun, 3 tahun bangkrut. Kenapa? Harga Susah, tanah 200.000 siapa yang mau beli? betul, Karena lokasinya jauh, konsumen nggak ada yang mau beli. mhm, Harga tanah 200.000 dibangun perumahan lalu dijual, ini jauh pasti, kan gitu. Nah, ini kan sebuah sebuah hal yang berlaku di zaman dulu. Zaman dulu harga tanah 200 mungkin masih masih bisa. bisa, kan gitu. Zaman sekarang kan tidak. Ini kan nggak sadar nih, diwariskan kepada Ah, penerus. Kan ini bahaya. betul, Ya sekarang itu zamannya adalah lokasi yang strategis adalah yang lokasinya berada di lingkungan pembeli. Mahal dikit bayar. bayar. Karena kalau kita jualan di lingkungan pembeli pasti lakunya, Aku kan betul, gitu. betul. Ini yang punya pandangan ini, kan gitu. Kebanyakan didominasi oleh gen milenial, kan gitu. Oh, Maka gen milenial harus memutus
doktrin atau dogma dari Gen X ke Gen Z. Oke. Untuk apa? Untuk mencetak generasi yang nantinya akan memberikan kontribusi yang besar kepada negara. Kita tidak bisa merubah budaya yang sudah ada. Oke. Yang bisa kita lakukan adalah menciptakan budaya baru melalui cara berpikir baru, sehingga nanti budaya baru gelombangnya akan lebih besar. Cara berpikir baru gelombangnya akan lebih besar. Mantap. Nah, budaya yang lama ini akan melebur sendiri ikut ke budaya baru. Sekarang kita mau merubah bapak kita. Pak, ini harus gini, harus begitu. Kadang-kadang pertama gak enak, kadang-kadang kamu tahu anak apa kecil. kan gitu. Iya, Makanya sudah biarkan saja seperti itu. Kita tinggal cetak generasi-generasi baru yang mempunyai cara berpikir yang baru, yang mempunyai nantinya budaya baru yang lebih besar, yang akan berkontribusi besar kepada negara, yang pada akhirnya negara kita akan kaya. Yang akan merasakan siapa? Rakyat kok. Kalau negara ini besar kan ya, Indonesia ini besar, rakyat yang akan rasakan. Cuman untuk besarnya Indonesia mau dimulai dari kapan? Ya, saya sedang menuju ke arah sana. Kenapa saya buka ruang belajar gratis? Itu dari Sabang sampai Merauke, peminatnya 2.000 orang lebih, yang daftar sudah 1.000-an. Itu gratis. 4 malam penginapannya gratis, terus makannya gratis, transportnya gratis. Wah, gratis itu semua? Iya, tujuan saya adalah itu. Salah satunya. Jadi saya ingin mewariskan cara berpikir dengan berbisnis yang berbeda. Keuntungan saya adalah menguntungkan orang lain. Pakai itu. Keuntungan saya adalah menguntungkan orang lain. Ya. Pakai itu, keren banget. Betul. Itu loh. Top Marco top. Nantinya mereka akan menjadi pengusaha yang tidak takut rugi dan akan menyajikan barang terbaik karena ingin menguntungkan orang lain. Kalau semakin banyak pengusaha yang seperti itu, perputaran bisnisnya cepat, kan pendapatan ke negara akan cepat. Betul. Gak apa-apa, nanti mungkin setelah banyak gelombang itu, budaya baru dan cara berpikir baru saya sudah tidak keumuran, ya nggak apa-apa. Yang penting warisan untuk anak cucu. Gitu. Wis. Keren banget ini, luar biasa. Ini dari dulu office boy sekarang sudah memiliki 800 karyawan dan 3.000 ya. 4.000 tadi. Kalau dengan tukang 3.000. Sama tukang sama 3.000-an. Wah, ini membuka lapangan pekerjaan dan ini langsung real. Jadi pemerintah, ayo udah melek ya, dekatlah sama pengusaha-pengusaha lokal di Indonesia ini dan bantu kami supaya kita sama-sama berjuang bareng-bareng untuk 8% target presiden untuk bisa naikkan perputaran ekonomi dunia. Mungkin itu aja dari saya, dan kalau ada masalah gitu ya, langsung aja ayo cari cara. Kalau ada masalah langsung aja ayo cari cara. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa share ke teman-temannya supaya teman-teman bisa dapat inspirasi dari informasi ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Salam. Mantap.